Ketika saya masih kecil, orang ke sawah itu ya naik sepeda ontel. Tapi sekarang sudah nggak ada sepeda ontel. Semua pakai sepeda motor seperti ini, yang bahkan dimodifikasi untuk mengangkat karung-karung panenan. Dan itu adalah orang-orang yang sedang memanen padi itu. Dan ini sisa-sisanya dipotong lalu nanti diolah lagi tanahnya. Saya tidak tahu kenapa ini masih disisakan begini ya. Ini nih, padi sisa. Oh, gak tahu ini. Lucu banget nih. Disisakan sedikit nih. Yuk, kita terus. Aku berhenti nih kalau jalan pagi karena ingin mengabadikan keindahan ini loh. Waduh, luar biasa. Kalau sana bagus lagi tuh, lihat. Di balikku itu. Tuh. Itu panenan, dan itu adalah desa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku alami. Ibu sayang masih terus berjalan, walau tapak hati penuh nanah, seperti udara kasih yang kau berikan, aku berharap ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai mata tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri seluruh tubuh dengan apa mengamas. Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengenangkan hidup orang tua, entah bapak, entah ibu, adalah mengenangkan cinta. Amin. Maka tulisannya mengenang penuh kasih. Tetapi penuh kasih yang semacam apa? Setidaknya ada dua kasih. Yang pertama adalah kasih yang total memberi
memberikan dirinya untuk yang dikasih. Yang kedua adalah kasih yang kasih-kasihan. Aku mengasihi kamu, kok aku mengunjungi kamu ya, kita bisa jalan bareng, gitu kan? Atau kasih antar saudara, kakak adik. Dan saya merenungkan, apakah kasih seorang anak kepada orang tua itu ada pada level yang atas tadi atau level yang mungkin ini di antara di tengah-tengah itu. Tetapi yang jelas kasih seorang ibu atau ayah pada anak semua tentu saja dengan catatan generally gitu kan, umumnya adalah kasih yang level yang disebut agape. Bukan level 2 yang saling membutuhkan. Cinta istri pada suami dan sebaliknya semestinya terdorong sampai ke tingkat agape. Bukan sekedar nafsu, bukan sekedar ya saling mengasihi, memberi dan menerima dan seterusnya. Enggak. Cinta yang level pertama itu tidak pernah berharap menerima, hanya memberi untuk yang dikasih. Amin. Yang sudah menikah, Anda ingat dulu ketika aku bertanya, ngopo kok kowe arep nikah karo bocah wong kae? Jawaban Anda apa? Dia cocok kalau dia itu gayeng, dia itu sudah mencintai saya, dia juga mencintai ayah ibunya, pasti nanti juga mencintai keluarga kami. Ya, pasti bukan cinta. Cinta itu memberi, bukan menerima. Tapi jawaban Anda hampir semua begitu. Kenapa saya memilih dia? Karena dia bermanfaat untukku. Enggak dong. Kenapa aku mencintai dia? Aku sungguh mencintai dan aku ingin mendampingi hidupnya supaya dia juga bertumbuh. Hampir tidak ada ya. Selama saya 30 tahun menjadi imam, ketika saya bertanya tentang cinta Anda pada suami atau pada istri, dan kemudian kita menjadi kecewa dalam perjalanan, tak kira tidak ternyata orang salah dewi. Wong tresnani berharap supaya mendapat sesuatu kok, bukan memberi sesuatu. I love you, doing something. Love bukan menerima. Aku mencintaimu, bukan aku tersenang orang. Ya kan? Anda hafal dengan kata itu. I love you, aku tersenang orang kowe, bukan aku tersenang lo. Enggak kok ketika memilih. Aku mencintaimu. Jadi level pertama cinta yang disebut agape itu adalah melepaskan diri, kepentingan diri, dan melurus sungguh pada subjek yang dicinta dan memberikan hidupnya total. Mari kita sambil belajar. Yesus ketika ketemu dengan Simon anak Yohanes, ingat cerita itu, ya kan? Kemudian nanti Simon anak Yohanes, apakah kamu mencintai aku? Yang dipakai oleh Yesus adalah kata agape. Jadi tuntutan yang sangat tinggi supaya Simon itu mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Begitu. Dan Petrus mengatakan, Tuhan engkau tahu bahwa aku mencintai. Tetapi lihat kata-kata Simon ini bukan cinta yang diharapkan Yesus tadi kan. Oke, aku ya terus tolong orang Gusti Allah, oke, dia ini guruku kok, kurang lebih. Maka Yesus sekali lagi, Simon anak Yohanes, agape me. Apakah engkau mencintai aku dengan totalitas? Dan Simon sekali lagi mengatakan, Tuhan, kau tahu kan aku mencintaimu seperti mereka juga mencintai. Aku juga mencintai mereka, kurang lebih begitu. Dan Yesus menurunkan level pertanyaan itu bukan agape, tetapi kata lain saya mengingat-ingat tapi lupa kata Yunaninya.
tetapi kurang lebih lalu kemudian menurunkan pada level 2. Simon, anak Yohanes, kamu mengasihi aku, gitu kan? Petrus terdiam dan mulai menangis. Anda tahu kenapa? Kenapa kira-kira? Tahu nggak? Hah? Kenapa? Karena beberapa malam sebelumnya dia menyangkal Tuhannya. Jadi dia tidak berani menjawab bahwa aku sangat mencintaimu. Maka dia mengatakan, Tuhan, aku tahu. Aku tahu segala sesuatu tentang aku. Pengalamanku yang kemarin aku tahu. Aku juga tahu bahwa aku mencintaimu. Dan Yesus percaya pada proses yang berlangsung dalam hidup Petrus untuk menaikkan cinta yang biasa itu menjadi totalitas. Lanjut. Maka Yesus tidak mundur dan mengatakan, coba. Walaupun cinta Petrus belum sampai ke agape. Amin. Itu adalah cinta anak pada seorang ibu atau orang tua. Beda dengan cinta ibu kepada anak. Level 1 dan level 2. Tetapi level 2 itu nanti akan bisa menjadi level 1 kalau kita bersungguh-sungguh. Dan tantangan itu adalah sesungguhnya ketika seorang ayah atau ibu masih sudah. Kalau sudah wafat ya sesaat kemudian tak berguna, gitu kan bahasanya. Tetapi saya selalu kalau ada anak atau orang punya bapak ibu, terserah ngomong apa, mumpung Yesus tak ada. Dan betapa saya sedih ketika anak satu terhadap yang lain saling melempar. Aku selalu minggu loh, saya digentenan kowe mbak. Ya toh? Kita sangat paham bahwa tidak mudah. Tetapi pahamilah ibu ketika memelihara kompeni didik bertahun-tahun dan kita tetap tidak mudah dan tidak tahu terima kasih. Dan sekarang ketika hanya 2-3 tahun mungkin sebelum dipanggil Tuhan, kita seringkali iren-irenan untuk ngancam. Aku wis lho, wis tidak lho. Kowe lho kok kok iki. Itu hitungan Jawa ya. Tentang ibu atau bapak kita. Dan hari ini keluarga ini memilih firman yang tadi kita bacakan. Saya hanya membacakan kalimat terakhir. Atau semua ya, biar mudah ya. Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Yesus mengalami kasih Bapaknya, dan dia memberikan kasihnya kepada murid-muridnya. Kasih macam apa? Tinggallah dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Amin. Amin. Saling mengasihi. Seorang amin ini kudu mengasihi dan tidak saling. Tidak saling, tetapi yang kasih itu yang hanya memberi dan tak harap kembali. Dan itu yang kita kenangkan. Bersyukur karena Allah telah menarik untuk bahagia bersama orang
Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ukurannya apa? Ini penting frasa terakhir. Seperti aku Gusti Yesus telah mengasihi kamu. Ukurannya Gusti Allah yang memberikan nyawanya, agape, totalitas pada keselamatan untuk kita semua. Penebus dosa dan kesalahan. Maka yang dituntut untuk saling mengasihi satu terhadap yang lain di tengah keluarga yang seringkali karena sudah tidak ada orang tua itu lalu menjadi lebih renggang, tidak berusaha untuk renggang, malas pulang dan seterusnya. Nah, kita diingatkan seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ukuran itu memang pengorbanan diri, memberikan diri saya untuk subjek yang aku mencintainya. Dan itu diantaranya tentu saja anak pada orang tua, satu terhadap lain dengan saudara, keluarga besar, dan kita semua yang satu iman kepercayaan menuju Tuhan. Dan semesta alam karena satu